Hai Ti, katanya tante kamu kemarin pendarahan ya? Iya, tante sempat pingsan kemarin karena kehilangan banyak darah. Tapi sekarang sudah membaik kok. Hai kawan belajar, semangat pagi. Selalu semangat walaupun di tengah pandemi. Seperti yang diceritakan di awal tadi, seorang ibu mengalami pendarahan yang hebat. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi si ibu karena kita tahu darah sangat penting bagi tubuh. Salah satu fungsinya adalah mengangkut zat makanan dan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tapi bagaimana ya darah bisa beredar ke seluruh tubuh? Ya, diperlukan organ-organ yang membantu sistem peredaran darah. Siapa yang masih ingat organ apa saja ya? Ada jantung dan pembuluh darah. Kita flashback sedikit ya materinya. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Selain itu, jantung juga memiliki katup. Ada katup tricuspidalis, katup pulmonik. Ada katup bicuspidalis, katup aortik. Sedangkan pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri yang mengalirkan darah keluar jantung. Arteri ini berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Berikutnya ada pembuluh balik atau vena. Vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Vena ini berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Dan pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang kecil dan halus yang menghubungkan pembuluh arteri dan pembuluh vena dengan sel-sel yang ada di tubuh. Sistem peredaran darah dalam tubuh manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk lebih memahami, sekarang kita akan mengamati proses peredaran darah dalam tubuh manusia melalui video animasi. Sekarang, kamu siapkan selembar kertas, buatlah diagram seperti ini. Silahkan dilengkapi titik-titik pada diagram ini. Titik-titik pada kotak kamu isi dengan bagian jantung. Titik-titik di luar kotak kamu isi dengan pembuluh yang dilewati darah. Paham? Sebentar lagi akan saya putar video animasinya. Are you ready? Darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju vena cava masuk ke serambi kanan jantung. Kemudian dipompa ke bilik kanan melalui katup tricuspidalis. Setelah itu, darah dipompa ke arteri pulmonalis menuju paru-paru.
di paru-paru terjadi pertukaran gas sehingga darah menjadi kaya akan oksigen. Kemudian, darah yang kaya akan oksigen menuju vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri jantung. Darah dipompa ke bilik kiri jantung melalui katup bikuspitalis. Dari bilik kiri akan dipompa ke pembuluh darah utama, yaitu aorta. Dari aorta, darah yang kaya oksigen dialirkan ke percabangan-percabangan arteri dan diedarkan ke seluruh bagian tubuh, kecuali jantung dan paru-paru. Kemudian, seluruh tubuh menukarnya dengan karbon dioksida. Kemudian, darah yang kaya karbon dioksida tadi dari seluruh tubuh mengalir ke vena, menuju ke vena cava dan masuk kembali ke serambi kanan jantung, dan seperti itu seterusnya. Nah, gimana nih? Udah selesai kan bikin diagramnya? Ayo kita cek sama-sama. Dari seluruh tubuh, kemudian melewati vena cava. Vena cava menuju ke serambi kanan. Setelah serambi kanan ke bilik kanan, kemudian menuju ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, diteruskan ke vena pulmonalis, dipompa ke serambi kiri, diteruskan ke bilik kiri, kemudian ke aorta, dan kembali lagi ke seluruh tubuh. Nah, gimana diagramnya? Udah cocok belum? Sudah tahu kan bagaimana siklus peredaran darah dalam tubuh manusia? Sekarang yang mana ya yang peredaran darah besar, yang mana yang peredaran darah kecil? Ayo dipikirkan dulu. Peredaran darah besar dimulai dari jantung, bagian bilik kiri, ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung, bagian serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil dimulai dari jantung, bagian bilik kanan, ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, bagian serambi kiri. Jadi, sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup. Karena darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali secara bersamaan, maka disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Nah, begitu ya kawan belajar. Udah paham kan sistem peredaran darah pada manusia? Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa.